kisah nyata dari maraton Olimpiade paling gila di sepanjang sejarah. Di bulan Agustus tahun 1904, 32 pria berkumpul di Francis Olympic Field, di sebuah stadion yang baru dibangun di St. Louis. Mereka akan berkompetisi dalam maraton paling terkenal dalam sejarah. Acara tersebut merupakan bagian dari pameran pembelian Louisiana yang juga dikenal sebagai Pameran Dunia 1904. Di tengah kerumunan penonton yang necis terdapat pria yang diberi nama stadion tersebut, David R. Francis, mantan gubernur Missouri dan presiden panitia penyelenggara Olimpiade. Pada pukul 15.03 dia menembakkan senjata pembuka, maka dimulailah perlombaan maraton Olimpiade pertama di tanah AS. Perlombaan dimulai dengan lap mengelilingi trek dan serangkaian pergantian pemimpin. Di antara sebagian besar pelari Amerika adalah 3 pemenang Boston Marathon sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang akan menyelesaikannya. Faktanya hanya 14 orang yang akhirnya menyelesaikan perlombaan, yaitu 1 setelah menumpang, 1 setelah tidur siang, dan 1 lagi yang akhirnya menjadi peraih medali emas setelah meminum strychnine yang dicampur dengan telur mentah dan brandy. Namun, acara itu sendiri akan dirusak oleh rasisme yang merasuki dan bahkan memandu Olimpiade 1904 dan pameran dunia. Dan ini dia para pelari maraton yang mengikuti ajang perlombaan tersebut. Saat para pria melakukan putaran ketiga, orang Amerika lainnya, Fred Lords, memimpin. Lords, seorang tukang batu, memiliki tubuh berotot seperti seorang sprinter, tetapi finish di 5 besar 2 Boston Marathon sebelumnya. Di belakang perlombaan tersebut memakan korban pertama, juara Boston tahun 1903, John Lordan, kelahiran Irlandia tetapi mencalonkan diri untuk Amerika Serikat, mulai muntah-muntah dan keluar lintasan untuk mencatat DNF pertama. Dan Hicks yang menempati posisi kedua di belakang Lordan di Boston pada tahun sebelumnya. Melewati Lords untuk memimpin pembalap keluar dari stadion, Hicks tampaknya menjadi orang paling serius di St. Louis, berdiri dengan tidak nyaman tepat di garis start dengan wajah cemberut. Saat melangkah ke jalan tanah di luar Francis Field, para pelari disambut oleh bendera merah yang menandai rute tersebut. 3 mil kemudian, Newton, yang baru sehari sebelumnya memenangkan perunggu dalam lomba lari halang rintang, berada di urutan kelima sama dengan posisi finishnya pada Maraton Olimpiade 1900. Hicks, badut profesional, turun kembali ke posisi ke-7. Dan Albert Corey, pelari maraton kelahiran Prancis yang mewakili AS yang tinggal di Chicago. Di belakangnya adalah Len Tauniane dan Jan Massiani. Keduanya ini adalah lomba maraton pertama mereka. Pada jarak 6 mil, Newton memimpin dengan juara Boston tahun 1902. Sam Mellor mengejar di jalan berdebu. Di belakang mereka ada Lords dan Felix Carvajal. Mendekati penanda 10 mil, Fred Lords yang dilanda kram otot menurunkan mobil untuk perjalanan kembali ke Francis Field. Pada mil 12, para pembalap menemukan sumur yang berfungsi sebagai satu-satunya stasiun air. Di pertengahan maraton, Mellor memimpin dengan Newton dan Hicks, masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Mellor telah menjadi favorit sebelum balapan. Tapi kecepatan Mellor diperlambat sejauh 16 mil untuk mengatasi kram. Dia salah mengira bahwa dia telah mengambil belokan yang salah dan membuat dirinya lelah karena harus berlari mundur di lapangan. Dia segera keluar dari perlombaan. Hicks memimpin dan Newton mengikuti. Mendekati mil 19, William Garcia, seorang pembalap dari San Francisco yang saat itu berada di posisi keempat, pingsan. Dia kemungkinan besar mengalami kematian yang paling dekat dengan pelari maraton manapun hari itu. Di pinggir jalan, dia mulai batuk darah dan pingsan sebelum ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Kombinasi panas, dehidrasi, dan sekitar 2 jam berlari melewati awan debu membuat Garcia harus menjalani operasi karena kerongkongan yang dilapisi debu dan lapisan perut yang robek. Sementara itu, Lords merasa segar setelah mengendarai mobil sejauh 11 mil. Setelah episode keramnya, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan terakhir dengan berjalan kaki memasuki stadion dan melintas garis finish untuk meraih kemenangan dalam waktu kurang dari 3 jam.
Saat putri pertama Alice menobatkan Lords sebagai pemenang, seorang penonton mengungkapkan bahwa Lords telah didorong sepanjang lintasan. Lords membela kemenangannya hanya sebagai lelucon. Namun, aksi tersebut membuatnya mendapat larangan seumur hidup. Saat Lords menjelaskan dirinya sendiri, Hicks memimpin dengan sisa waktu sekitar 4 mil. Hicks yang mengerikan melanjutkannya, tetapi bentuk mekanisnya yang memburuk dan langkahnya melambat saat dia berhenti untuk berjalan mendaki bukit 2 mil dari garis finish. Dan Hicks berhasil meningkatkan kecepatannya untuk menyelesaikan dalam waktu 3,28. Itu adalah waktu kemenangan maraton paling lambat dalam sejarah Olimpiade dengan selisih 30 menit. Albert Corney finish kedua dalam waktu 3 jam 34 menit dan 13 menit kemudian Newton menempati posisi ketiga. Pemulihan Carvajal mengantarkannya ke posisi 4, sementara Lentaunyane meskipun dikejar seekor anjing sejauh 1 mil menempati posisi ke-9 dan Massiani di urutan ke-12. Setelah podium tidak ada waktu finish yang tercatat, namun para finisher berdatangan selama berjam-jam. Dan jauh hari setelahnya, seusai perlombaan tersebut, Hicks tidak akan pernah lari maraton lagi seperti banyak atlet lainnya termasuk Taunyanne dan Massiani. Dia praktis menghilang dari catatan sejarah setelah balapan. Corey kembali ke Chicago berlomba setiap tahun dalam iterasi awal Chicago Marathon dan menang pada tahun 1908. Newton akan berkompetisi di acara ketiganya di Olimpiade 4 hari kemudian, meraih emas dalam perlombaan beregu sejauh 4 mil yang hanya menurunkan 2 tim. Dan larangan seumur hidup Lords akan berlangsung kurang dari 1 tahun. Dia kemudian memenangkan Boston Marathon 1905. Carvajal terus melakukan perjalanan untuk maraton. Pada tahun 1905, ia menempati kembali ke St. Louis untuk mendapati posisi ketiga dalam pengukuhan All Western Marathon. Tahun berikutnya, pemerintah Kuba mengirimnya ke Yunani untuk mengikuti maraton Olimpiade. Namun, Carvajal menghilang dalam perjalanan ke Italia. Setelah dianggap tewas, lengkap dengan berita kematian di surat kabar, dia muncul kembali di Havana beberapa bulan kemudian dan melanjutkan balapan. Dan inilah akhir dari Olimpiade paling mematikan sepanjang sejarah.